Kemudian minggu ini kita akan coba membahas tentang bagaimana sebuah sistem berorientasi objek itu dikembangkan. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh, kita coba lihat dulu sebetulnya ketika kita mengembangkan sistem dengan orientasi objek, sebetulnya ada metode apa saja sih yang bisa kita gunakan. Gitu ya. Kita lihat dulu sejarahnya. Jadi object oriented method yang bisa digunakan itu cukup beragam ya. Nah, kalau kita lihat dari tahun 90 itu ada yang kedua, itu poin kedua itu ada yang disebut dengan RDD metodologi ya. Nah, ini dibangun oleh Wirth-Brock, Wilkerson, dan Wiener gitu ya. Dia membangun metode responsibility driven design. Jadi ketika membuat sistem, si Wirth-Brock dan Wilkerson dan Wiener ini menggunakan pendekatan responsibility driven gitu ya, berdasarkan tanggung jawab gitu. Kemudian yang kedua, yang kita atas dulu, Boch method ya. Ini dibuat oleh Boch ya. Ini dia membangun konsep yang disebut dengan object oriented analysis dan design gitu ya. Ini masih populer juga kita gunakan saat ini gitu. Kalau misalkan Anda baca buku gitu ya, baca buku tentang object oriented programming, ini khususnya bagian analisis dan desain ini biasanya keluar gitu. Kemudian yang ketiga ada OMT yang kita pelajari malam ini ya. Ini dikembangkan oleh James Rombaugh ya. Ini dia memimpin riset di laboratorium General Electric gitu ya untuk membangun model teknik pemodelan objek ini. Kemudian OSI ya yang dibangun oleh Ivar Jacobson ya. Kemudian yang akan kita bahas di malam ini yaitu OMT ini. Gitu ya. Kenapa kita menggunakan OMT? Salah satunya adalah karena sebagian besar diagram yang ada di OMT itu nanti digunakan di UML. Dan kalau Anda lihat nanti di sini ada nama Boch, kemudian ada nama Ivar Jacobson, ada nama juga James Rombaugh. Nanti orang-orang ini yang nanti akan membuat yang kita sebut sebagai UML, Unified Modeling Language nantinya gitu ya. Baik, kita langsung bahas tentang objek modeling teknik. Jadi teknik pemodelan objek kalau kita bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, ya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini dikembangkan oleh James Rombaugh tahun 1991 gitu. Kemudian ini sebuah metode ya yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak yang bisa digunakan untuk menganalisis, merancang dan mengimplementasikan sistem dengan menggunakan teknik dan notasi yang terdefinisi. Jadi ketika kita membuat sistem dengan pendekatan object oriented programming, nah sebelum nantinya kita membuat kodenya, nah kita biasanya kita lakukan dulu analisis ya, perancangan dan implementasi itu dengan menggunakan metode notasi ya, pemodelan gitu ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yang pertama adalah untuk menguji entitas sebelum dibangun. Jadi sebelum nantinya kita mengerahkan effort atau usaha kita membuat sebuah sistem ya dengan menuliskan kode, kita bisa terlebih dahulu menguji entitasnya gitu ya. Jadi kalau entitas ini kayak objek yang nantinya akan ada di dalam sistem gitu. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan OMT ini kita bisa mengkomunikasikan apa yang nantinya akan kita buat dengan calon pengguna kita. Ya, atau biasanya stakeholder, kemudian siapa calon penggunanya, kayak gitu. Kemudian kita juga bisa memvisualisasikan yang nantinya akan dibuat gitu ya, sebelum terlalu banyak resource yang kita gunakan nantinya. Kemudian mengurangi kompleksitas. Ya, jadi kita coba pecah, ketika kita membuat sistem, kita coba pecah dulu kita breakdown bagian-bagian nanti akan menjadi bagian dari sebuah sistem gitu, sehingga kita bisa melihat seberapa kompleks sih gitu, dan kita bisa mengurangi kompleksitas tersebut gitu. Nah ini fase pengembangannya. Jadi di dalam OMT ada yang disebut dengan analisis, ada fase analisis, kemudian ada fase sistem design, ya perancangan sistem,
ada fase objek desain, perancangan objek, dan ada fase implementasi. Nah, yang akan kita bahas yang di mata kuliah ini, kita akan menggunakan, akan membahas tentang bagian analisis saja, gitu ya. Karena pada dasarnya OMT ini sebetulnya sudah cukup, metodenya sudah cukup lama, usang, gitu ya. Kalau di dunia pengembangan software modern itu sebetulnya sudah jarang digunakan. Kalau Anda pernah berkecimpung di dunia software, mungkin Anda pernah dengar ada yang namanya Scrum gitu ya. Kemudian apalagi tuh pair programming dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang prototyping kemudian dan sebagainya. Itu yang mungkin sekarang sudah banyak digunakan. Nah, yang akan kita fokuskan di malam ini itu adalah pembahasan tentang 3 ini. Jadi, pemodelan objek, dinamis, dan fungsional. Tipe-tipe pemodelan ada 3. Jadi, ada objek modeling, pemodelan objek. Ya, di sini fokusnya adalah kita coba memodelkan aspek statis yang ada pada sistem. Jadi, biasanya ini menyangkut tentang objek yang nantinya menjadi sistem, gitu ya. Nah, di sini di dalam pemodelan objek, kita mendeskripsikan objek pada sistem dan keterhubungannya. Jadi kita melihat objek apa saja sih yang nantinya akan ada di dalam sistem kita, dan bagaimana objek tersebut saling terhubung, gitu. Nah, di dalam pemodelan ini outputnya adalah kelas diagram, ya, objek diagram, atau instant diagram, gitu. Kemudian yang kedua, pemodelan kedua adalah dynamic modeling atau pemodelan dinamis. Nah, pada pemodelan yang kedua ini, barulah kita melihat aspek dinamisnya pada sistem. Jadi, kalau tadi di review kita membahas tentang ada state ya, atribut atau property, kemudian behavior atau metode. Nah, kita melihat perubahan yang ada di properti tadi, jadi aspek dinamisnya. Di sini kita akan menggambarkan perubahan state pada objek terhadap event tertentu. Jadi, ketika ada stimulus tertentu yang men-trigger objek tertentu, nah kita bisa memodelkannya dengan dynamic modeling ini. Nah, outputnya adalah state diagram, gitu ya. Yang ketiga, dari pemodelan ini ada yang disebut dengan functional modeling atau pemodelan fungsional. Nah, di dalam pemodelan fungsional, ini kita menggambarkan transformasi data yang terjadi pada sistem, gitu ya. Nah, outputnya adalah data flow diagram. Nah, ini 3 tipe pemodelan yang ada pada OMT. Jadi yang pertama, pemodelan objek, pemodelan dinamis, pemodelan fungsional, dan pemodelan fungsional. Di tiap pemodelan ini itu ada output, ya. Yang pertama yang mungkin Anda harus nanti pelajari lebih dalam adalah kelas diagram, yang kedua set diagram, dan data flow diagram. Nah, di sini, di dalam materi OMT ini, kita hanya akan membahas sekilas tentang ketiga pemodelan ini, karena nantinya akan kita gunakan pemodelan lain yang kita nanti sebut sebagai UML, ya, Unified Modeling Language.